Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dengan Bang Refli dan juga ada Pak Joni G. Plate yang bergabung dari Gedung DPR. Dan kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Pak Yandri Susanto, anggota DPR dari fraksi PAN, ya begitu. Pak Yandri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Mbak Veronica. Ya, tanggapan dari Anda mewakili KMP sendiri, bagaimana kemudian melihat langkah yang diambil oleh KIH, yaitu adanya pimpinan tandingan, begitu, pimpinan DPR tandingan? Ya, pertama alhamdulillah hari ini semua alat kelengkapan dewan, komisi dan yang lainnya sudah kami rampungkan sesuai dengan tata tertib yang sudah diakui dan sudah disahkan. Kemudian kalau ada dinamika dari pihak sana, PDP, Nasdem dan kawan-kawan, saya kira itu hanya lelucon saja karena tidak ada payung hukum, tidak ada landasan konstitusional mereka gitu loh. Jadi kita bergerak ataupun namanya mengambil langkah-langkah, tentu harus ada landasan hukumnya. Jadi baru kali ini di dunia terjadi orang anggota DPR yang kecewa membentuk pimpinan diri sendiri gitu loh, tanpa menghiraukan tata tertib yang sudah ada, undang-undang Md3 yang sudah ada gitu. Jadi menurut saya itu kami anggap tidak ada sama sekali. Jadi Mbak Veronica, tidak ada istilah dualisme. Tapi ini kan akan mengganggu kemudian kinerja dari anggota dewan kita sendiri selama proses-proses. Mereka ini memang mau, kalau mengganggu mereka ini memang mau mengganggu gitu loh, mau menyandra. Nah, apa kemudian yang bisa dilakukan atau diupayakan oleh pimpinan DPR sendiri mungkin dan juga koalisi Merah Putih yang merupakan koalisi yang dominan di parlemen? Kita ini sudah 4 kali paripurna, rapat konsultasi sudah nggak bisa dihitung, ya kan, lobby-lobby udah sering. Jadi kalau misalkan tidak ketemu mufakat, ya memang ada pintu lain di tatip itu mengatakan voting. Loh, mereka ini nyetorkan nama aja nggak mau kok, 4 kali rapat paripurna, ada apa gitu loh. Ya kan, padahal agenda paripurna itu cuma menyatukan nama-nama, belum memilih pimpinan komisi. Pimpinan komisi dan anggota dewan itu dinamikanya ada di komisi masing-masing gitu loh. Jadi sebuah kemungkinan masih bisa terjadi, tapi mereka sampai hari ini nggak setor nama gitu loh. Jadi mereka ini mau menyandra. Jadi itulah mereka, sifat mereka, kalau kira-kira kalah mau mufakat. Kalau kira-kira menang voting, mau voting. Seperti pemilihan MPR kemarin. Di atas angin mereka minta voting, ternyata kalah juga. Kami juga di Jawa Tengah disapu bersih kok sama PDP dan kawan-kawan. Kami juga nggak ada masalah. Dan tahun 2004 Mbak Veronica, PDP juga itu melalui koalisi kebangsaan juga menyapu bersih. PAN, PKS, P3 dan lainnya itu nggak ada masalah. Kok nggak begini cara mereka, cara kami nggak. Baik. Jadi kami sangat menyayangkan mereka sedang mempertontonkan ketidakcerdasan mereka. Padahal mereka dipilih oleh rakyat, gitu loh, tidak mau bekerja, menyandra DPR sekarang, gitu. Jadi ya saya minta mereka insaf lah, gitu loh. Baik, saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, tanggapan Anda? Baik, selamat malam Pak Yandri. Malam, Bang Joni. Ini lembaga parlemen, lembaga legislatif, lembaga pembuat undang-undang, ya. Betul, maka lembaga ini harus menghormati undang-undang. Lu itu nggak menghormati undang-undang, masa buat... Iya, kita kasih kesempatan Pak Joni dulu begitu. Iya, silakan Pak Joni. Bisa saya selesai dulu Pak Yandri? Ya, silakan Pak Joni. Pasal 284 ayat 5 itu mensyaratkan, ya, bahwa apabila keputusan rapat dalam pengambilan keputusan tidak memenuhi quorum rapat, maka agenda rapat itu dinyatakan batal. Karena agenda rapat itu dinyatakan batal, maka hingga saat ini belum ada itu pimpinan-pimpinan komisi. Nah, itu kalau melihat ke belakang. Kami ingin melihat ke depan. Untuk membangun bangsa ini, marilah semua pihak, ya, untuk mundur selangkah, bersikap sebagai negarawan yang baik, untuk kembali menggunakan kebajikan, ya, dengan bermusyawarah untuk kemufakatan untuk bangsa ini. Bukan soal menang dan salah, bukan untuk saling mempersalahkan. Marilah kita duduk bersama kembali, kita carikan jalan keluar untuk pembangunan bangsa ini. Ini lembaga pembuat undang-undang, jangan tabrak untuk undang-undang, mufakat ini untuk apa kemudian Pak Joni? Untuk membagi semua pekerjaan di DPR ini melalui alat kelengkapan itu secara bersama-sama. Menurut Anda kemudian ini tidak fair begitu pembagian kerjanya? Ya, saat ini kekuatan politik di DPR dari sisi jumlah fraksi itu 50-50%. 5 fraksi di KMP dan 5 fraksi di KIH. Jangan dilihat sebelah mata, ini betul-betul masalah
persoalan yang besar bagi bangsa ini, persoalan besar bagi DPR RI. Kita perlu lihat ke depan untuk mencari jalan keluarkan bersama, tidak lalu mencari pembenaran-pembenaran dan mempersalahkan. Ya, pembenaran dan mempersalahkan pihak yang lain itu hanya menambah tensi politik. Dan menurut KIH kemudian jalan solusi. keluarnya adalah dengan membentuk pimpinan baru begitu di DPR. Ya, tonjolkan sikap kenegarawan, ya, mari duduk bersama. Suatu langkah politik yang telah diambil oleh KIH adalah memberikan mosi tidak percaya kepada pimpinan saat ini. Konsekuensinya perlu dibutuhkan pimpinan sementara. Istilah yang dipakai adalah pimpin sementara, bukan DPR atau pimpinan pembanding atau tandingan, itu saya kira bukan itu istilahnya. Oke. Baik, kita harapkan sebenarnya duduk bersama di studio Berita 1, tapi tidak ada. Nanti Bang Refli juga akan memberikan tanggapan terkait dengan statement mereka berdua. Apakah kemudian KIH ataupun juga KMP ini masih bisa diajak duduk bersama dan berembuk. Di segmen berikutnya Bang Refli, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.